Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kusmawati. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin menjawab dua pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Berikut adalah pertanyaan dan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu coba jelaskan satu contoh perusahaan yang ada di Indonesia yang membangun sistem sumber daya manusia berorientasi strategi. Jawaban saya adalah contoh dari perusahaan yang membangun sistem sumber daya manusia berorientasi strategi, yaitu perusahaan PT Semen Batu Raja yang bisa menghasilkan 2.583 ton per tahunnya. PT Semen Batu Raja didirikan pada tanggal 14 November 1974. Perusahaan yang lahir dengan nama PT Semen Batu Raja Persero dengan kepemilikan saham sebesar 45% dimiliki oleh PT Semen Gresik dan PT Semen Padang sebesar 55%. 5 tahun kemudian, pada tanggal 9 November 1979, perusahaan berubah status dari penanaman modal menjadi Persero dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, PT Semen Padang sebesar 7% dan PT Semen Gresik sebesar 5%. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1991, saham perseroan diambil alih secara penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, perseroan terus mengalami perkembangan sehingga pada tanggal 14 Maret 2013, PT Semen Batu Raja mengalami perubahan status menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Semen Batu Raja. PT Semen Batu Raja Perseroan memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, keahlian, dan inovasi kerja yang kompetitif. Dukungan jumlah karyawan sejumlah 595 orang berkontribusi terhadap produksi semen yang menghasilkan produktivitas sebesar 2.583,36 ton per tahun. Produktivitas kerja yang tinggi mampu mendukung operasional perseroan dalam mempertahankan pasokan produk di pasar wilayah Sumatera bagian selatan. Jadi itu dia satu contoh perusahaan yang ada di Indonesia yang membangun sistem sumber daya manusia berorientasi strategis. Hal yang harus kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam yaitu yang pertama, menanam pohon. Pohon sangat berperan penting dalam kehidupan. Pohon menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Oksigen adalah gas yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernafas. Sementara pohon memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan gas untuk bernafas. Dan pohon juga berfungsi sebagai mencegah terjadinya banjir. Dengan demikian, pohon sangat berperan penting dalam kehidupan. Contoh untuk menjaga sumber daya alam yaitu seperti menanam pohon di lingkungan rumah, merawat, menyirami tanaman, dan memberi pupuk untuk tanaman, dan tidak mencabut tumbuhan atau menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kita juga harus menghemat air karena pasokan air di dalam sungai sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Air merupakan sumber daya alam yang saat ini semakin terbatas jumlahnya. Bahkan banyak daerah yang penduduknya kesulitan memperoleh air bersih. Kelestarian sumber daya alam abiotik air ini harus sangat diperhatikan. Oleh karena itu, gunakan air seperlunya dan tidak berlebihan. Selain itu, gunakan sisa pemakaian air untuk keperluan bermanfaat lain seperti menyiram atau membersihkan halaman. Yang selanjutnya adalah tidak membuang limbah ke sungai. Sungai akan dapat menyebabkan rusaknya ekosistem sungai, dan organisme yang hidup di dalam sungai akan terganggu atau bahkan banyak yang mati akibat adanya racun yang terkandung dalam limbah dan menimbulkan berkembangnya kuman. Jadi contohnya adalah tidak membuang sampah atau limbah ke sungai dan buanglah ke tempat
yang semestinya. Yang selanjutnya adalah menjaga kelestarian binatang langka. Kita harus bersama-sama menjaga keseimbangan alam dengan menjaga kelestarian binatang langka. Beberapa binatang saat ini tengah berada dalam ancaman kepunahan. Bahkan tidak sedikit binatang yang telah dinyatakan punah. Padahal binatang-binatang tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berkurangnya atau punahnya berbagai spesies binatang tentu saja mengganggu dan mengancam keberadaan binatang pemangsa jika mereka berperan sebagai mangsa. Begitu pula sebaliknya. Contohnya yaitu kita melestarikan, menjaga dan merawat binatang langka dengan baik agar tidak punah dan bisa dilestarikan kembali dan dikembangbiakan kembali agar tetap terjaga ekosistemnya. Yang terakhir adalah tidak mengeksploitasi tambang. Karena kegiatan mengeksploitasi tambang dapat merusak ekosistem hutan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh benda-benda asing sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti biasanya. Hal yang akan terjadi apabila barang tambang terus dieksploitasi tanpa adanya usaha untuk melestarikan lingkungannya adalah barang tambang tersebut akan habis karena pada dasarnya barang tambang termasuk dalam jenis sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui lagi. Untuk itu, cara kita untuk menjaga sumber daya alam tambang yaitu yang pertama seperti menghemat penggunaan bahan bakar. Bahan bakarnya seperti bensin, gas LPG, dan minyak bumi. Yang kedua, mendaur ulang logam. Beberapa barang dari logam dapat didaur ulang kembali menjadi barang baru. Dan yang ketiga adalah menghemat penggunaan listrik. Jadi itu saja 6 cara untuk menjaga sumber daya alam dan contohnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.